Yang terkasih, pada tanggal 8 Desember tahun 2000, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik berjudul dalam bahasa Latin Patris Corde. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan sebuah hati Bapa. Nah, surat apostolik ini dikeluarkan oleh Paus pertama untuk mengenang 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta yang dimaklumatkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 870. Dan yang kedua adalah Paus Fransiskus ingin mengajak semua umat beriman untuk menghormati Santo Yosef dan belajar dari Santo Yosef bagaimana menghadapi krisis, karena surat apostolik ini dikeluarkan pada masa pandemi. Dan pada bagian tertentu Paus sangat menekankan soal krisis ini. Paus menegaskan bahwa Santo Yosef adalah pribadi yang mampu menghadapi krisis. Santo Yosef adalah man of the crisis. Dia menghadapi krisis dengan tenang sambil membuka hati bagi suara Allah. Sehingga apa yang dikehendaki Allah dalam suasana krisis yang sedang dihadapinya itu menjadi pegangannya. Karena ketenangan dan keterbukaannya pada campur tangan Allah, Santo Yosef menghadapi krisis dengan baik. Kita bisa bayangkan bagaimana hati dari Santo Yosef ketika dia tahu bahwa Maria yang baru bertunangan dengan dia ternyata sudah mengandung. Itu sebagai seorang laki-laki krisis yang besar, pergulatan yang besar. Walaupun akhirnya dia menerima itu, tetapi pasti dia mengalami pergumulan yang sangat hebat. Ini adalah krisis yang dialami Yosef. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika sudah tiba di Bethlehem dan tidak ada rumah untuk mereka bisa nginap dan Maria bisa melahirkan anaknya. Sekarang banyak rumah sakit, tetapi untuk memilih rumah sakit yang baik itu kan seringkali tidak mudah. Mau ke sana rumah sakit yang bagus diandalkan penuh. Lari ke sana penuh. Oh, itu kalau seorang suami yang dengan istrinya dalam keadaan begitu pasti gelisah, ya. Nah, bayangkan Yusuf tidak ada rumah dan bagaimana dia kemudian menata sebuah kandang yang kemudian bisa dipakai untuk tempat tinggal sementara dan Maria melahirkan di situ. Itu ada krisis yang dihadapi oleh Yusuf, tetapi dia tenang, dia terbuka dan mengandalkan kebaikan dan restu dari Allah sendiri. Kita juga bisa membayangkan bagaimana Santo Yusuf menghadapi ancaman pembunuhan oleh Herodes terhadap semua anak atau bayi laki-laki di Bethlehem dan Yerusalem dan sekitarnya. Pasti ketakutan dia. Siapa yang bisa melawan Herodes? Tidak ada. Dan bagaimana dikatakan dalam Injil, ketika malaikat Tuhan datang pada waktu dia tidur, mungkin tengah malam ya. Dan dia langsung berangkat malam itu juga. Setelah itu Yusuf langsung berangkat, dikatakan dalam kitab suci. Dia mengalami krisis. Bagaimana menyelamatkan anaknya? Tetapi dia melakukannya dengan sangat baik. Bukan soal kehebatannya Yosef, tetapi bahwa dia memiliki hati yang terbuka, mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara terkasih, juga dalam bacaan pertama, Rasul Petrus menegaskan kepada orang-orang beriman
yang dia kirimi suratnya. Bagaimana orang menghadapi kesusahan dan kesulitan, mungkin juga krisis. Karena gambarannya adalah seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Itu berarti perjuangan yang tidak main-main. Krisis yang cukup besar. Tetapi Petrus mengatakan kepada mereka bahwa Allah adalah sumber kasih karunia, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap orang yang setia menjalani hidup dengan kesetiaan kepada Allah. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara terkasih, kita di dalam kehidupan kita, apapun juga keadaan kita bisa mengalami krisis. Krisis dalam hidup berkeluarga, mengenai nafkah, mengenai usaha dan pekerjaan bisa melanda kita. Ada orang yang barangkali mengalami krisis kepercayaan antar pasangan, bisa terjadi. Mungkin ada anak-anak muda yang mengalami krisis kepercayaan kepada orang tuanya, bisa terjadi. Bukan hal yang mustahil. Ada banyak imam juga mengalami krisis dalam panggilannya. Dan ada cukup banyak yang kemudian meninggalkan imamat mereka. Tetapi ada juga yang kemudian bisa lolos dari situ karena usaha pribadi dan dengan bantuan banyak orang dan terutama karena karya Tuhan. Tetapi dari semuanya itu Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita bercermin dari Santo Yosef, bagaimana dia pria yang sederhana, seorang tukang kayu menurut Injil, tetapi dia bisa semacam, kalau bahasa modern, dia bisa memanage krisisnya itu. Sedemikian rupa sehingga dia bisa mengalami situasi yang baik. Kesusahan dan kesulitan bisa dia lalui dengan baik bersama dengan keluarga Nazaret. Oleh karena itu seperti Yusuf, ketika kita mengalami kesulitan dalam keluarga, dalam hidup pribadi, dalam hidup berteman, dalam hidup berusaha dan bekerja, marilah kita membuka hati kita seperti Yosef kepada kebaikan dan kasih Allah dan memohonkan kebijaksanaan, memohonkan rahmat dan belas kasih dari Allah agar kita dapat juga merasakan bagaimana Allah membantu kita dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Ibu Bapak dan Saudara, dalam novena hari keempat ini mari kita berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Yosef, pelindung paroki kita. Mudah-mudahan Tuhan berkenan membantu kita ketika kita mengalami situasi yang sulit di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita.